anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada kali ini, seri persiapan ujian sekolah tahun 2021 mata pelajaran kimia, Miss akan membahas seluruh kisi-kisi yang sudah Miss berikan, sehingga anak-anak bisa mereview kembali mata pelajaran dari kelas 10 hingga kelas 12. Kita mulai dari materi kelas 10, itu indikator pencapaian kompetensinya ada 3, yaitu mengenai letak unsur dalam golongan dan periode, meramalkan bentuk molekul, dan konsep mol dan perhitungan kimia. Yang akan Miss tekankan nanti itu adalah pada reaksi pembatas. Kita awali dari materi pertama, yaitu menentukan letak unsur atau golongan periode suatu unsur di dalam tabel periodik. Nah, untuk meramalkan suatu unsur terletak pada golongan dan periode berapa, jadi anak-anak harus ingat dulu penulisan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Penulisan konfigurasi elektron mekanika kuantum itu didasarkan atas prinsip Aufbau, di mana pengisian elektron berdasarkan dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi diingat urutannya S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Jadi Miss ulang, S, SP, SP, SDP, DP, SF, DP, SF, DP. Nah, itu urutannya. Kemudian, satu hal untuk menentukan maksimal elektron. Subkulit S maksimal elektronnya 2, subkulit P maksimal elektronnya 6, subkulit D maksimal elektronnya 10, subkulit F maksimal elektronnya adalah 14. Nah, bagaimana kita mengisi angka kulit pada subkulit yang sudah kita urutkan ini? Jadi ingat, kulit pertama hanya punya satu subkulit, kulit kedua punya 2 subkulit, kulit ketiga memiliki 3 subkulit, kulit keempat dan kulit kelima memiliki 4 subkulit, kemudian kembali kulit keenam memiliki 3 subkulit, dan kulit ketujuh memiliki 2 subkulit. Nah, itu yang harus diingat. Sehingga untuk menulis kulitnya jadi 1S, karena kulit pertama hanya memiliki 1 subkulit, berarti 1S. Baru kita lanjutkan ke kulit kedua, punya 2 subkulit, berarti 2S, 2P. Kulit ketiga memiliki 3 subkulit, sehingga kita tulis 3S, 3P, 3D. Kemudian kulit keempat memiliki 4 subkulit, 4S, 4P, 4D, 4F. Kemudian kulit kelima juga memiliki 4 subkulit, yaitu 5S, 5P, 5D, 5F. Kembali ke kulit keenam memiliki 3 subkulit, berarti ini 6S, 6P, 6D, dan kulit ketujuh memiliki 2 subkulit, yaitu 7S, 7P. Sehingga kita sudah memperoleh urutan konfigurasi elektronnya, yaitu S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Nah, kalau sudah paham dalam penulisan konfigurasi elektronnya, mari kita mengingat kembali tentang peletakan unsur yang berada di golongan dan periode keberapa dalam suatu tabel periodik. Bagaimana menentukan letak unsur dalam tabel periodik? Jadi ingat, ini adalah gambaran tabel periodik. Jadi dalam tabel periodik ada blok S, blok P, blok D. Nah, untuk konfigurasi elektron yang diakhiri dengan orbital S ataupun orbital P, maka unsur tersebut terletak pada golongan A. Jika orbital S yang terakhir dalam konfigurasi elektron, berarti unsur tersebut di antara golongan 1A atau 2A. Sementara, jika orbital terakhirnya adalah orbital P, maka unsur tersebut akan terletak di antara golongan 3A sampai golongan 8A. Selanjutnya, bila konfigurasi elektron terakhirnya adalah orbital D, berarti unsur tersebut terletak pada golongan B, ya. Nah, sekarang bagaimana kita tahu dia golongan 1A, 2A, 3A, 4A, dan seterusnya. Nah, jika elektron valensinya itu adalah NS1, berarti dia terletak pada golongan 1A. Jika elektron valensinya NS2, berarti golongan 2A. Jika NS2 NP1, berarti golongan 3A.
Jika ns2 np2, intinya kalau orbital p sudah terakhir ditulis harus dijumlahkan elektronnya dengan orbital s, sehingga nih golongan 4a dan seterusnya hingga mencapai golongan 8a. Nah, jika orbital terakhirnya adalah orbital d, berarti kita harus menjumlahkan juga elektron di d dengan s. ns2 n-1 d1, berarti 1 ditambah 2 itu adalah 3b. Itu pula selanjutnya ns2 n-1 d2, berarti unsur tersebut terletak pada golongan 4b dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini kita ingin memperoleh letak unsur dari 20Ca, berarti kita buat konfigurasi elektronnya. Maka 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Jadi kulit terakhirnya adalah kulit keempat di mana diakhiri orbital s. Kalau orbital s dia ada di antara golongan 1a atau 2a. Karena elektron valensinya adalah 2, berarti unsur Ca itu terletak pada golongan 2a. Periodenya lihat di angka di depannya, yaitu 4, itu menyatakan kulit, berarti Ca terletak pada periode 4. Nah, Miss mulai untuk pertanyaan soal nomor 1. Jadi soal nomor 1, sejumlah 19,5 gram logam M yang bervalensi 1 direaksikan dengan asam sulfat berlebih dan dihasilkan 5,6 liter H2 pada keadaan standar. Jika dalam satu atom M terdapat 20 neutron, maka periode dan golongan atom M adalah. Nah, Miss akan sampaikan langkah-langkahnya. Selanjutnya Miss harapkan anak-anak bisa menyelesaikan untuk soal nomor 1 ini. Nah, yang pertama kita buat dulu reaksinya. Jadi M bervalensi 1. Jadi M itu adalah suatu logam yang bervalensi 1. Jadi M ini bisa mengalami ionisasi membentuk M+. Direaksikan dengan asam sulfat. Asam sulfat itu adalah H2SO4. Sehingga dihasilkan 5,6 liter gas H2. Jadi ini 5,6 liter. Jika dalam satu atom terdapat 20 neutron. Jadi ini diketahui neutronnya 20. Maka periode dan golongan atom M, selain diketahui neutron atom M20, masanya juga 19,5 gram. Nah, jadi reaksi ini kita perlu lengkapi. Di sini masih ingat ionisasi H2SO4 adalah 2H+ plus SO4 2-. Maka garam yang terbentuk adalah M+ akan berikatan dengan SO4 2-. 2H+ ini sudah membentuk H2. Maka M plus SO4 2- itu akan menjadi, tinggal dikali silang saja muatan yang ada di atasnya tersebut, sehingga rumus kimianya adalah M2SO4. Jadi angka 2-nya ini dibawa ke bawahnya M, plus 1-nya ini dibawa ke bawahnya SO4, sehingga rumus kimianya adalah M2SO4. Ingat, setarakan dulu persamaan reaksi tersebut. Jadi ini belum setara, jadi anak-anak setarakan dulu. Nah, langkah selanjutnya ya, setelah menyetarakan persamaan reaksi, langkah selanjutnya adalah mencari mol. Nah, molnya yang mana? Nah, atau kita lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah periode dan golongan dari M. Jadi yang ditanya itu adalah periode dan golongan dari M tersebut, dari atom M tersebut. Kalau periode dan golongan berarti kita perlu nomor atom. Nah, nomor atom dari M ini kita peroleh dari mana? Nah, kalau anak-anak ingat notasi atom, jadi notasi atom jika suatu atom X itu kita notasikan. Jadi di bawahnya itu ada Z yang sebagai nomor atom dan A sebagai nomor massa. A yang sebagai nomor massa itu sendiri merupakan penjumlahan dari nomor atom. Nomor atom itu merupakan jumlah proton ditambah neutron. Neutron itu sudah ada diketahui dalam soal.
nomor massa dan jumlah proton yang perlu kita cari. Nah, yang paling poinnya kan adalah jumlah proton atau nomor atomnya. Berarti kita memerlukan nomor massa. Nomor massa itu dengan kata lain adalah AR-nya. Jadi kita perlu AR dari M tersebut. Sehingga yang mana bisa kita cari molnya terlebih dahulu, kita cari terlebih dahulu mol H2. Karena ini dalam keadaan standar, berarti ingat mencari mol H2 dalam keadaan STP. Bagaimana rumusnya? Mol H2 sama dengan V gas per 22,4 liter per mol. Kemudian langkah yang selanjutnya, kalau sudah memperoleh mol dari H2, baru kita bisa memperoleh mol dari logam M tersebut. Jadi ini langkah yang kedua, mencari mol logam M dengan perbandingan koefisien. Ya, berarti koef ditanya yaitu koef M per koef diketahui yaitu koef H2 dikali mol yang diketahui adalah mol H2. Nah, jika sudah memperoleh mol dari logam M, baru kita bisa mencari massa atom relatif dari logam M tersebut, di mana penjabaran rumus mol yang dihubungkan dengan massa dan massa atom relatif adalah massa per AR. Nah, jadi dari rumus tersebut kita tata ulang sehingga AR-nya kita ketahui, sehingga massa atom dari M kita bisa peroleh. Nah, baru step yang keempat kita bisa memperoleh nomor atomnya. Jadi nomor atom itu kita peroleh dengan rumus A sama dengan Z plus N. Nah, ketika Z-nya sudah kita peroleh, baru kita bisa membuat konfigurasi elektron mekanika kuantum. Dari konfigurasi elektron mekanika kuantum, kita akan dapat menentukan golongan dan periodenya. Itulah langkah-langkahnya. Jadi yang pertama cari mol H2 dulu, kemudian cari mol logam M dengan perbandingan koefisien, yang ketiga mencari massa atom relatif, yang keempat mencari nomor atom, selanjutnya yang kelima membuat konfigurasi elektron mekanika kuantum, yang keenam kita bisa menentukan letak golongan dan periodenya.